Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam perenungan firman Allah yang menuntun kita dalam kehidupan kita ke depan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami tiap-tiap hari. Saat ini kami akan mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dituntun untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan berfirmanlah kepada kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kepada kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan judul atau dengan tema kasih dan damai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kasih, ada damai, dunia pasti aman dan tentram. Dan kedua hal ini saudara, yaitu kasih dan damai, sangat dirindukan, sangat didambakan oleh banyak orang. Kedua hal ini, kasih dan damai, saling ada keterkaitan. Dalam artian, saudara, apabila ada kasih, pasti ada damai. Dan sebaliknya, ketika tidak ada kasih, kedamaian pun tidak tercipta. Kejahatan terjadi, pertikaian terjadi, peperangan terjadi, bahkan dalam kehidupan persekutuan pun terpecah-pecah satu sama lain. Hubungan harmonis yang tadinya dialami oleh persekutuan, dan ketika tidak harmonis, itu semua karena ketiadaan kasih. Kasih tidak dimiliki, maka kedamaian pun tidak tercipta. Termasuk dalam hubungan suami dan istri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang percaya pendatang yang ada di Asia Kecil, supaya mereka hidup sehati sepikir, seia sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati, dan lain sebagainya, di tengah kondisi di mana mereka menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk penderitaan dan terjadinya penganiayaan secara tidak terang-terangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup seia sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati, dan lain sebagainya itu mungkin terjadi apabila ada kasih dan ada damai. Ketika tidak ada kasih, kita tidak bisa mengharapkan ada keseia sekataan dan lain sebagainya itu. Karena itu dasar untuk hidup seia sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati, dan lain sebagainya adalah kasih dan damai sejahtera. Demikian juga di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jika ingin melihat hari-hari yang baik dan mencintai hidup, maka milikilah kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan hidup yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang percaya pendatang yang ada di Asia Kecil adalah suatu kondisi yang tidak lazim, yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan keluarga, mempengaruhi hubungan suami dan istri yang tidak harmonis yang diceritakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam 1 Petrus 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi seperti ini, cara Rasul memberikan
penghiburan bagi orang-orang percaya pada masa itu adalah dengan menyampaikan doktrin. Bahwa status orang-orang percaya dipanggil dan dipilih untuk menjadi berkat, untuk mengasihi, seia sekata dan lain sebagainya. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan kondisi yang sangat merugikan mereka. Tetapi Rasul Petrus menekankan bahwa inilah doktrin kekristenan, yaitu kasih dan damai. Sekalipun tentunya mereka menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, yang sulit untuk dilakukan, saudara. Tetapi Rasul Petrus menekankan tentang doktrin Kristen, ajaran Kristus, yaitu kasih dan damai. Tidak bisa ditepis, saudara, dalam diri orang-orang percaya. Kasih dan damai mutlak harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sesuatu yang tidak lazim atau sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang sudah melenceng apabila dalam diri orang-orang percaya telah kehilangan kasih dan damai. Tak terkecuali dalam segala kondisi yang tidak menguntungkan, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang telah kehilangan sesuatu di dalam dirinya, kehilangan masa depan misalnya, kehilangan pekerjaan misalnya, kehilangan anggota keluarga misalnya, kehilangan mata pencaharian misalnya. Itu semua situasi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi tidak bisa ditepis bahwa kasih itu harus selalu ada dan dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan justru di tengah kondisi yang demikian, saudara, doktrin kekristenan harus dimunculkan, harus nampak di dalam diri orang-orang percaya, harus dijalankan seia sekata, seperasaan, penyayang, dan rendah hati yang didasari oleh kasih, sehingga tercipta kedamaian bagi banyak orang, bahkan bagi negeri ini. Ketika kita dapat melakukannya, maka disitulah kita merasakan sukacita dan merasakan damai sejahtera. Dan disinilah letak penghiburan kita dalam kondisi yang kita hadapi, suatu kondisi yang sulit. Penghiburan di mana kita dapat melakukan kasih terhadap satu sama lain. Suatu penghiburan ketika kita dapat menciptakan suasana damai sejahtera. Seperti itu. Sekalipun kita disadari juga menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dapat menerapkan dan melakukan, memiliki doktrin tentang kasih dan damai, maka di sanalah kita menemukan sukacita dan penghiburan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Salah satu ajaran Kristus untuk mengasihi dan menciptakan damai sejahtera bagi dunia ini di tengah kondisi yang
tidak memungkinkan sekalipun, kita diutus untuk mengasihi dan menciptakan atau menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, ya Allah. Bahkan memberikan penghiburan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat, mengasihi, dan menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus,